Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Temanya adalah Tuhan, Aku, dan Dosa Lidah Part 1. Firman Tuhan kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan yang menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan yang penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas
atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Shalom, saudara sekalian. Firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar, jemaat. Sekarang mari kita berdoa. Kita tunduk kepala kita. Saya mengajak seluruh jemaat yang hari ini ikut ibadah lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi dia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu punya pertemuan rohani yang baik di dalam Engkau. Baik kami yang berhubungan dengan Tuhan maupun kami yang berhubungan dengan sesama. Tolong kami Tuhan, karena kami sadari dosa lidah itu sangat menghancurkan orang lain dan juga merusak diri kami sendiri. Perbaharui kami lewat firman-Mu Tuhan, supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara sekalian. Hari ini online Sunday Service, saudaraku, temanya adalah Tuhan, aku, dan dosa lidah. Part 1, bagian pertama. Jemaat sekalian, seperti biasanya, khotbah saya selalu bersumber daripada keluhan jemaat, bersumber daripada pergumulan jemaat lewat WhatsApp yang dikirim ke saya, saudara sekalian. Saudara lihat di bawah ada nomor WhatsApp. Saudara boleh kirim ke sana semua pergumulan saudara. Nanti saya akan jawab lewat khotbah, tema-tema khotbah yang sangat saudara butuhkan. Jemaat sekalian, WhatsApp yang masuk itu banyak sekali, saudaraku, tentang keluhan sakit hati, dosa lidah yang mereka terima dari orang-orang yang dekat maupun yang jauh, saudara sekalian. Oleh sebab itu, tema ini ada untuk memenuhi kebutuhan daripada umat, untuk memenuhi pertumbuhan rohani daripada umat. Saudara perlu menyimak dulu. Saya akan sampaikan
apa saja yang menjadi pergumulan jemaat lewat WhatsApp sehingga mengharuskan muncul tema Tuhan, aku, dan dosa lidah. WhatsApp jemaat yang pertama. Pak Pendeta, anak gadis saya itu memang cara hidupnya kurang bagus. Tetapi karena papanya memperingati dan papanya ngomong sangat keras, sehingga anak gadis itu terluka hatinya dan pergi dari rumah sampai sekarang belum pulang, Pak Pendeta. Anak saya itu sakit hati. Memang papanya ngomongnya keterlaluan, Pak Pendeta. Jadi saya harus buat apa? Satu. Yang kedua, tadi anak gadis, saudaraku. Yang kedua ini laki. Pak Pendeta, saya punya berapa anak? Anak saya sudah besar-besar. Sudah pada merit. Ada satu anak yang belum merit, juga usianya juga udah di atas 30 tahun. Tapi suatu hari ketika masih tinggal di rumah, ada perkataan dari saya yang kelihatannya sangat melukai hati anak ini. Sehingga dia pergi dari rumah kami dan tidak pernah kembali. Sampai sekarang, Pak Pendeta. Sampai sekarang. Dia pilih tinggal rumah sendiri dan tidak pernah kunjungi kami orang tua. Kami merasa sangat berduka sekali. Karena apa yang kami omongkan mungkin itu dosa lidah kami, Pak Pendeta. Membuat dia sakit hati sekali. Dan sampai hari ini tidak pernah pulang. Sudah puluhan tahun, Pak Pendeta. Apa yang harus kami lakukan? Dua, jemaat sekalian ya. WhatsApp dari jemaat yang ketiga. Pak Pendeta, saya difitnah orang. Sakit sekali. Saya tidak melakukan hal demikian, tapi fitnah itu datang kepada saya. Itu sangat melukai hati saya. Dan saya tahu orang yang fitnah saya, Pak Pendeta. Orang itu dekat sekali dengan saya. Jadi saya harus buat apa, Pak Pendeta? Udah 3 jemaat sekalian. Yang keempat, saudaraku, jemaat lapor nih. Pak Pendeta, saya difitnah dengan kata-kata yang sifatnya mendiskreditkan saya. Sehingga jabatan kerja saya, Pak Pendeta, ya, terlepas. Karena fitnah dari orang-orang tertentu sesama orang kantor. Membuat saya itu tidak bisa kerja di situ lagi. Itu dosa lidah itu menghancurkan hidup saya, Pak Pendeta. Apakah saya harus balas? Karena saya tidak bisa terima, Pak Pendeta. Saya ingin balas. Itu jemaat WhatsApp, saudaraku. WhatsApp berikutnya, saudara sekalian. Nah, ini sakit hati antara pendeta dengan jemaat. Ini masuk nih WhatsApp-nya. Pak Pendeta, saya tidak usah ngomong nama lah, Pak Pendeta. Pak Pendeta tahu. Saya sakit hati sekali. Saya tak bisa terima apa yang dikatakan pendeta. Saya sakit hati sekali, Pak Pendeta. Seharusnya firman Tuhan yang keluar dari seorang hamba Tuhan, tapi ternyata tidak, Pak Pendeta. Justru pisau yang diberikan kepada saya itu, pendetanya pegang gagang pisaunya, aku pegang ujung pisaunya. Sakit sekali. Saya sudah tertimpa tangga, tertimpa masalah. Saya pegang ujung pisau dari Pak Pendeta itu. Sakit sekali hati saya, Pak Pendeta. Saya harus buat apa? Ini jemaat, saudaraku. Jemaat ini WhatsApp. Berikutnya, saudara sekalian. Nah, ini sangat banyak, saudaraku. Sakit hati mertua dengan menantu. Sakit hati menantu dengan mertua. Ini banyak, saudara sekalian. Juga sakit hati teman-teman sepelayanan. Ini juga banyak. Nah, WhatsApp masuk seperti ini. Jadi saya memperhatikan, saudara sekalian. Oleh sebab itu temanya harus ada. Saudaraku, saya tidak membahas tentang lidah ya. Saya membahas dosa lidah. Kalau tentang lidah itu pasti wawasannya luas, saudaraku. Karena lidah ini, tadi ayat yang kita baca, saudaraku ya. Ayat yang kita baca di kitab Yakobus itu, lidah ini barang kecil loh, saudaraku. Kitab Yakobus itu memberikan contoh ilustrasi. Kita buat kekang di mulut kuda, kita bisa bawa kemana-mana. Itu kuda, sesuka hati kita. Kapal yang besar dengan angin yang keras dan kencang, kemudi yang kecil itu bisa dikendalikan kemana kapal itu mau. Demikian pun lidah.
Lidah yang kecil ini bisa sifatnya konstruktif, bisa sifatnya destruktif. Bisa menolong, bisa membantu, bisa meneguhkan orang, juga bisa menghancurkan orang, saudaraku. Jadi lidah itu seperti itu. Nah, hari ini maka disebut part 1 karena saya hanya membahas tentang dosa lidah. Dosa lidah. Memfitnah, menjelekkan, mendiskreditkan orang, mengkhianati, menipu, mengucapkan kata-kata caci maki dusta tentang orang lain, saudaraku, itu lengkap di dalamnya, itu dosa lidah, saudara sekalian. Nah, saudaraku, perlu kita menyimak. Kenapa ini bisa terjadi, saudara sekalian? Kenapa ini bisa terjadi? Saudara-saudara sekalian, tadi contoh-contoh pergumulan jemaat itu dari beragam profesi, saudaraku. Jadi beragam status, saudaraku. Ada yang keluarga, ada yang suami istri, ada yang mertua, ada yang teman kantor, teman bisnis, teman sepelayanan, ada juga di dalam gereja, saudaraku. Jadi ini statusnya bervariasi, saudara sekalian. Maka saudara perlu memperhatikan kenapa ini terjadi. Dalam hidup kita ini, saudaraku, dalam hidup kita ini, saya pernah khotbah tentang dalam hidup kita itu banyak lingkarannya. Ring 1, ya, lingkaran nomor 1 dalam hidup kita itu adalah family. Jadi family itu menyangkut suami istri. Saudara yang tidak married, ya saudara punya papa mama, itu disebut family juga, saudaraku. Itu ring 1. Ring 2 adalah teman-teman sepelayanan kita, teman-teman segereja, hopeng-hopeng, saudaraku. Ya, termasuk pendeta, saudara sekalian, ya, hamba-hamba Tuhan. Itu ring 2 dalam hidup kita. Ring 1 family, ring 2 itu teman-teman sepelayanan, hamba-hamba Tuhan. Ring 3 itu teman-teman bisnis, saudaraku. Teman bisnis, ya, teman-teman dekat, sahabat-sahabat yang sudah lama, saudaraku. Itu ring 3. Ring 4 teman main, saudaraku. Mungkin juga suka sport, suka jalan, suka tamasya, saudaraku, itu ring 4. Dan seterusnya, sampai kepada teman yang jauh, sampai kepada teman yang hanya tahu namanya saja, saudara sekalian. Jadi itu ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, dan seterusnya. Nah, saudaraku, kenapa terjadi dosa lidah? Di ring 1 itu, saudaraku, faktor penyebab dosa lidah itu, saudara sekalian, ya. 1, pasti karakter. Yang kedua, saudaraku, ya, kebiasaan. Yang ketiga, saudara sekalian, akibat pergaulan. Itu sudah pasti. Ada loh, saudaraku, orang-orang yang di ring 1 itu, papa mamanya, suami istri itu hidupnya baik. Bahasanya bagus, saudaraku. Tapi anaknya, hidupnya, pergaulannya, dosa lidah, lakukan kata-kata caci maki itu luar biasa banyaknya. Ini pasti bukan karena ring 1. Papa mamanya tidak seperti itu, saudaraku. Itu akibat ring 2, ring 3, dan seterusnya. Akibat pergaulan. Atau dia punya karakter yang seperti itu, saudaraku. Punya kebiasaan bersama teman-temannya. Sehingga muncul dosa lidah itu, saudaraku. Bagi orang-orang seperti itu, sudah hal yang biasa. Kalau tidak ngomong begitu, rasanya nggak nyaman hidup, saudaraku. Ada orang seperti itu loh. Ya, saudara perlu menyimak. Sorry, ini khotbah pasti keras. Saudara-saudara sekalian, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, dan seterusnya, itu bisa mempengaruhi the way of life kita. Bisa mempengaruhi kita bisa melakukan tindakan dosa lidah. Karena kita manusia itu suka meniru. Masih ingat, saudaraku? Imitating. Kita suka meniru, saudaraku. Bergaul dengan siapa dulu kita. Berteman dengan siapa dulu kita. Itu akan mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi cara kita berbicara. Mempengaruhi karakter kita. Mempengaruhi the way of speakingnya kita, saudara sekalian. Itu dia. Oleh sebab itu, saudaraku, hati-hati dalam hal ini. Startnya adalah dari ring 1, suami istri. Ayat yang kita baca dari 1 Petrus 3 itu, saudaraku, itu berbicara mengenai suami istri dulu. Suami istri, istri taat kepada suamimu, suami hormati istrimu, karena dua-dua adalah mendapat kasih karunia. Dilanjutkan lagi, saudaraku, siapa
keluarin ayatnya. Perhatikan teks yang ada, saudaraku. 1 Petrus 3 ayat 9. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itu kamu dipanggil, yaitu untuk menerima berkat. Itu ayat 9, 1 Petrus 3 ayat 9. Berikutnya, 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara sekalian, itu dia. Saudara perhatikan ayat itu, 1 Petrus 3. Udah keluar ayatnya, saudaraku ya. Sudah keluar ayatnya. Saya kasih waktu sebentar untuk menyimak. 1 Petrus 3 ayat 9. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Caci maki jangan dibalas dengan caci maki. Hati-hati dengan lidah ini. Hati-hati dengan dosa lidah. Hati-hati dengan lidah kita, saudaraku. Lidah kita bisa membawa kepada penghukuman Tuhan kepada kita. Dosa lidah kita bisa menghancurkan orang lain. Hati-hati. Kalau kita ingin lihat hari-hari baik kita, 1 Petrus 3 ayat 10, kalau kita ingin melihat hari-hari baik kita, jagalah lidah ini daripada yang jahat, saudaraku. Jagalah lidah ini dari menipu, menghancurkan orang lain. Jemaat sekalian, lanjut ya. Nah, saudara perhatikan, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang saya langsung masuk kepada jemaat yang mendengarkan khotbah hari ini. Dua pertanyaan, saudaraku. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sampai hari ini, pertanyaan pertama, saudaraku ya, sampai hari ini, berapa orang yang pernah engkau sakiti dengan dosa lidah? Pelan-pelan khotbah hari ini. Khotbah hari ini pelan-pelan menyimak. Saya beri waktu untuk saudara merenungkan, untuk refleksi hidup saudara. Sampai hari ini, sampai detik ini, berapa orang yang hatinya sakit oleh karena saudara, ya, dengan tindakan dosa lidah sangat menyakiti hati mereka? Berapa orang, saudaraku? Coba perhatikan. Tidak ada manusia yang kebal, saudaraku. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya, jemaat sekalian. Tadi di kitab Yakobus dikatakan, ya, kalau kita bisa mengekang lidah kita, kita tidak melakukan kesalahan dalam perkataan, saudaraku, itu orang sempurna. Padahal kita, nobody is perfect. Tidak ada orang sempurna. Saya pun bisa melakukan kesalahan, jemaat pun bisa melakukan kesalahan. Saudaraku, dosa lidah bisa kita lakukan. Hati-hati, jemaat sekalian. Pertanyaan pertama, coba menyimak dulu. Sampai detik ini, berapa banyak orang yang sudah engkau sakiti? Dan di antara sekian orang yang saudara sakiti itu, pasti ada yang sangat sakit dan saudara bisa ingat orangnya. Bisa? Sampai detik ini. Udah? Coba pelan-pelan mikir. Dia lupa si itu dulu. Dia sakit hati sekali sama saya, Pak. Nah, itu dia. Itu 10 tahun lalu kan. Sampai hari tetap sama loh, sakit hatinya. Iya loh, Pak. 3 bulan lalu. Saya salah ngomong, Pak. Orang itu saya permalukan. Dia sakit sekali hatinya. Itu dia. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Sampai detik ini, berapa banyak orang yang menyakiti engkau? Tadi orang yang kita sakiti. Yang ini orang menyakiti kita. Berapa orang yang menyakiti engkau dalam hidupmu itu? Berapa banyak orang yang melakukan dosa lidah yang menyakiti hidupmu? Berapa orang? Saya ada, jemaat sekalian. Saya ada. Saya pernah juga dengan tindakan dosa lidah menyakiti orang. Iya. Dan saya pernah juga disakiti orang. Iya. Ya. Dua pertanyaan ini. Saya ulang. Pertanyaan pertama.
Sampai detik ini, berapa banyak orang yang sudah engkau sakiti? Baik itu suami, istri, mertua, menantu, teman kuliah, teman sekolah, teman main, teman bisnis, teman sama satu partai politik, teman jalan-jalan, teman tamasya. Sampai hari ini, berapa orang yang engkau sakiti? Oke? Pertanyaan kedua. Sampai detik ini, berapa banyak orang yang menyakiti engkau dengan dosa lidah? Ada? Dan sampai hari ini masih sakitnya di sini. Ya kan? Masih sakitnya di sini. Ya. Nah, saudaraku, udah? Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? What shall we do, Pak? Dengan keadaan begini. Kita harus buat apa, Pak Pendeta? Saudara-saudara sekalian, perhatikan. Lidah ini, saudaraku, sangat berbahaya. Terkadang lidah ini kita ucapkan begitu saja. Ada orang yang ngomong tanpa pikir, saudaraku. Setelah ngomong baru sadar buat kesalahan. Ada orang seperti itu. Ada orang juga ngomongnya sudah diatur dan dengan kesengajaan untuk menjatuhkan orang lain. Oh, itu banyak, saudaraku. Itu banyak sekali. Mau lihat dunia manapun seperti itu. Dalam semua level, semua status, saudara-saudara, semua status kehidupan ini. Saudara perhatikan. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, saudaraku. Terjadi. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, lantas Pak Pendeta, kalau demikian kita harus buat apa, Pak Pendeta? Toh sudah terjadi. Saya sudah mengalami, dan saya juga mengalami kejahatan dari orang, dan saya juga pernah melakukan tindakan dosa kepada orang lain. What shall we do? Kita harus buat apa, Pak Pendeta? Saudaraku, dosa yang satu ini tidak mudah selesai sebenarnya. Tidak mudah selesai. Karena itu melukai hati orang. Melukai hati orang. Saya masih ingat loh, saudaraku. Khotbah saya 20 tahun yang lalu. Ada suami istri. Ya. Istri itu telepon saya. Istrinya telepon saya. Suaminya tidak. Saya ingat sampai sekarang peristiwa itu. Pak Pendeta, kami ini suami istri dari keluarga kaya raya. Setelah kami menikah, mendapat banyak harta dari kedua orang tua. Tetapi suami itu tak pintar dagang. Sehingga harta yang dikasih itu ya perlahan tapi pasti mulai habis. Di tengah usia sebaya kami, suami saya itu Pak Pendeta, dia tertarik dengan perempuan lain. Saya protes. Dia usir saya, Pak Pendeta. Dia usir saya. Dia hina saya, Pak Pendeta. Sakit sekali hati saya. Dia menjelek-jelekkan saya kepada orang lain, Pak Pendeta. Sakit sekali hati saya. Dia usir saya tidak mau keluar dari rumah. Karena rumah ini pun rumah orang tua saya. Karena harta orang tua saya juga ada di sini. Sampai kami sudah mulai tua. Anak-anak kami sudah menikah. Kami sudah tua-tua. Nah, sekarang suami saya stroke, Pak Pendeta. Stroke. Saya antar ke rumah sakit, beliin dia obat. Pulang, saya harus kasih dia makan obat. Saya harus bantu suapin makan. Saya harus mandi dia loh, Pak Pendeta. Setiap kali saya kasih makan obat, obatnya jatuh karena dia stroke, gak bisa pegang dengan benar. Obatnya jatuh, Pak Pendeta. Saya maki-maki dia. Bu, kenapa ibu maki dia? Saya sakit hati. Saya sakit hati, Pak Pendeta. Sekian tahun, 10 tahun lebih, dia sakiti saya. Sekarang saya balas, Pak Pendeta. Setiap kali saya mau mandiin dia, setiap kali obatnya jatuh, saya maki-maki dia. Oke, Bu, kalau demikian, Ibu, dia udah sakit sekarang. Yang bisa merawat dia Ibu. Ibu mau maki-maki dia sampai kapan? Saudara tahu jemaat dia jawab apa? Lewat telepon saudaraku. Saya mau maki-maki dia sampai mati, Pak Pendeta. Itu loh saudaraku. Kalau sakit hati itu, kalau sudah merasuk ke dalam diri kita, saudara sekalian, oleh karena dosa lidah, itu seperti hati yang tergores, luka, berdarah, bernanah,
infeksi, saudara sekalian. Itu sembuhnya susah sekali. Nah, kalau saya tuh kok sudah ngomong sampai di sini, saudaraku, jemaat mulai bisa merasa, saya gitu Pak, sakitnya Pak, ya sakit ya. Saya pun pernah merasa sakit, disakiti orang seperti itu. Dan saudara pernah menyakiti orang? Saudara, kalau kita disakiti orang dengan dosa lidah, itu menyakitkan sekali. Maka kita jangan lakukan orang lain, saudaraku. Karena itu sakit. Kita rasa itu sakit kok. Ya kan? Dan what shall we do? Kalau sudah begini, jemaat sekalian. Apa yang harus kita lakukan? Nah, jemaat perhatikan. Ini masalah praktikal tentang pertumbuhan rohani, jemaat sekalian. Oke? Satu. Untuk poin yang pertama. Orang-orang yang kita sakiti, saudara sekalian, bagaimana proses pemulihannya Pak Pendeta? Saudara perlu pahami, orang-orang yang kita sakiti itu, saudaraku, akan sangat baik kalau saudara punya kesempatan cari orangnya, ketemu orangnya, saudara minta maaf. Itu suatu cara yang terbaik. Terlepas daripada dia mau maafkan kita atau tidak, yang penting saudara sudah datang, sudah ketemu orangnya, sudah say sorry, saudaraku. Dia mau maafin atau tidak, terserah dia. Mungkin dia sakitnya sakit sekali, dia tidak mau maafin, terserah dia. Atau dia mau maafkan kita, puji Tuhan, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, perhatikan. Yang pertama yang kita lakukan adalah usahakan ketemu orangnya, say sorry. Saudara jangan merasa gengsi, Pak, kau tidak akan selesaikan dosa lidah ini. Kau tidak akan lihat hari-hari baik loh. Tadi ayat sudah ngomong, saudaraku. Ya. Nah, saudara sekalian, terlepas dia mau memaafkan kita atau tidak, yang penting saudara sudah ada inisiatif untuk menyatakan penyesalan saudara. Oke? Dan baik dia maafkan atau tidak, jadikanlah pengalaman itu menjadi yang terakhir. Jadikanlah dia menjadi orang terakhir yang kamu sakiti dengan dosa lidah. Don't do it again. Jangan melakukan itu lagi, saudaraku. Sakit dan kita pernah mengalaminya. Oke? Cukup sampai ke orang itu yang terakhir. Sudah, saudara sekalian. Ingat loh ini firman Tuhan hari ini. Sudah. Kalau engkau kebiasaan, engkau menjadi karaktermu, engkau terbawa pergaulan, terus melakukan itu, suatu hari hukuman Tuhan tiba. Ingat khotbah minggu lalu, saudaraku? Peringatan, pengampunan, hukuman. Hukuman Tuhan bisa tiba kepada kita, saudara sekalian. Bisa tiba kepada kita. Karena Tuhan adalah hakim. Tuhan adalah hakim. Pasti orang disakiti itu dia akan lapor Tuhan kalau dia orang Kristen. Dia pasti nangis kepada Tuhan. Dia pasti menjerit, Tuhan aku terluka. Tuhan aku sakit sekali. Tuhan adalah hakim. Tuhan bisa melihat kita, kesungguhan kita bertobat, berubah atau enggak. Ternyata kita mempermainkan orang kita sakiti. Dan kita melakukan menyakiti banyak orang lagi. Tangan Tuhan bisa turun. Hukuman itu bisa tiba kepada kita. Saudara sekalian, hati-hati. Oke? Poin yang kedua. Berapa banyak orang yang sudah menyakiti engkau lewat dosa lidah? Datangkah orang itu kepada kita untuk minta maaf? Baik dia datang maupun tidak datang, saudaraku. Baik dia datang maupun tidak datang kepada kita, saudaraku. Kita perlu mempunyai suatu sikap rohani yang baik adalah jangan, kita bukan Tuhan Yesus, saudaraku. Oke? Kita bukan Tuhan Yesus. Artinya, saudara sekalian, waktu kita disakiti orang, waktu kita ingin proses pemulihan dalam hati kita, saudaraku, perlu suatu transparansi kepada Tuhan. Perlu suatu kejujuran kepada Tuhan tentang situasi dan kondisi hati dan pikiran kita. Itu penting, saudaraku. Saudara jangan berkata, walaupun dia sakiti saya, Pak, dosa lidah itu menghancurkan hidup saya, tapi saya mau berkati dia. Tunggu dulu, jemaat sekalian. Jangan seperti Tuhan Yesus, karena kita bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disakiti, dikhianati, dijual, diarak-arak di atas kayu salib. Bapa, ampuni mereka. Itu Tuhan Yesus, saudaraku. Itu Tuhan Yesus loh.
Karena dalam diri Tuhan Yesus murni, pure, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati. Maka yang keluar berkat. Bapa ampuni mereka. Berkatnya pun benar-benar berkat. Karena keluar dari hati yang suci dan murni. Sedangkan kita, yang sudah terluka hatinya, sudah sakit hatinya sekian tahun. Berkat apa yang keluar, saudaraku? Berkat apa yang keluar? Berkat atau sumpah serapah? Hati-hati hal ini, jemaat sekalian. Jadi, orang yang menyakiti hati kita, baik dia sudah minta maaf atau belum, saudaraku, posisi kita untuk pemulihan yang paling penting dalam diri kita adalah suatu transparansi, kejujuran kepada Tuhan tentang keadaan kita. Tidak mudah untuk mengampuni orang, saudaraku. Nggak mudah loh. Sakit hati di dalam itu tidak gampang. Satu manusia dengan manusia lain itu tidak sama, saudaraku. Ada orang gampang, ada orang susah sekali, ada orang sampai mati pun bagi dia sulit sekali, saudaraku. Apalagi ada orang yang pendendam, itu luar biasa susahnya. Jemaat sekalian, itukah engkau orangnya? Hati-hati, engkau yang easy going. Udah lupa saya Pak, good. Engkau yang mendendam 5 tahun, habis itu sudahlah, oke. Engkau yang 20 tahun sampai hari ini ingat namanya, hatimu tetap sakit. Engkau tidak mudah loh. Orang seperti, karakter seperti itu tidak mudah untuk mengampuni. Jemaat sekalian, ya. Siapakah orang seperti itu? Jemaat hari mendengar firman, masing-masing memeriksa diri sendiri. Jadi butuh suatu kejujuran kepada Tuhan. Jadi dalam doa kita, saudaraku, untuk proses pemulihannya, Tuhan, aku masih sakit. Kalau engkau masih sakit hati, kau harus kasih tahu Tuhan, aku masih sakit hati. Jangan dipura-purain. Udah Tuhan ampuni, puji Tuhan, jangan dipura-purain. You harus benar-benar jujur sama Tuhan. Masih sakit Tuhan. Sudah 10 tahun masih sakit Tuhan. Susah sekali Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, suatu transparansi itulah yang membawa suatu pertumbuhan rohani yang baik, saudaraku. Iya. Kenapa harus seperti itu? Ketika kita mampu relasi kita dengan Tuhan dijalani dengan baik, proses pemulihan itu tangan Tuhan yang memulihkan kita, walaupun tidak tiba-tiba Tuhan mampu itu, tapi bertahap karena situasi kondisi hati kita. Bertahap penyembuhan sekaligus sebagai suatu persiapan kerohanian untuk menghadapi ke depan. Karena, saudara sekalian, orang yang menyakiti kita dengan dosa lidah itu, sekalipun dia minta maaf atau tidak, ada kemungkinan possibility dia akan melakukannya lagi, saudaraku. Ya, orang seperti itu ada. Jadi kalau dia sudah minta ampun, besok dia buat lagi. 3 bulan dia buat lagi. Atau dia sama sekali tidak minta ampun, kesenangan dia adalah selalu menyakiti hati kita. Jadi kita butuh persiapan lebih besar. Suatu pemulihan yang bukan sekedar hanya pulih sakit hati, tapi siap rohani yang baik untuk menghadapi kemungkinan yang ada, dia kembali melakukan hal yang sama. Itu persiapan, saudaraku. Itu harus ada loh. Kalau enggak, engkau akan terluka terus. Nah, di sini dibutuhkan suatu pimpinan dari Tuhan, saudaraku. Untuk hal demikian, saudara harus konseling kepada pendeta yang saudara percaya. Sorry to say, zaman sekarang banyak sekali hamba Tuhan yang tidak benar, saudaraku. Saudara harus cari pendeta yang benar-benar truly, yang benar-benar tulus untuk melayani hati saudara. Jangan cari pendeta yang nggak kasih perpuluhan sih, nggak, maka kamu terjadi begini. Jangan, saudaraku, jangan. Cari pendeta yang benar-benar tulus, suatu kesungguhan untuk memulihkan hidup saudara, untuk menolong saudara bertumbuh kerohaniannya menghadapi situasi kondisi apapun terhadap orang yang mungkin akan melakukan tindakan dosa lidah lagi kepada kita, saudara sekalian. Oke? Jadi butuh suatu transparansi, saudaraku. Tuhan, aku masih sakit. Itu suami istri tadi itu sampai mati, Pak Pendeta. Dia nggak mau, saudaraku. Dia nggak mau. Bu, mau nggak ibu saya ajar ke dia? Nggak mau. Sorry Pak, dosa-dosa lah Pak Pendeta, aku tak bisa terima Pak Pendeta, sakit sekali, tak bisa terima saya. Dosa-dosa lah Pak Pendeta, enggak apa-apa, saya terima hukuman dari Tuhan. Berani dia, saudaraku. Alkitab yang kita baca, lihat kesaksian Tuhan Yesus, saudaraku. Lidah yang sama ya, mengucap berkat,
Lidah manusia yang sama, saudaraku, mengutuki Tuhan. Salibkan dia, salibkan dia. Itu saudaraku. Lidah yang sama, ya. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, saudaraku. Jadi lidah ini bisa menjadi keluarkan berkat. Lidah itu juga bisa keluarkan kutuk, saudara sekalian. Lidah itu bisa konstruktif, membangun orang, bisa destruktif, menghancurkan orang lain. Saudara pilih mana? Hati-hati, Tuhan melihat loh. Tuhan itu senang dengan anak-anak Tuhan yang punya hati ingin berubah, yang menjaga lidahnya. Tuhan menantang orang-orang yang menipu dengan lidahnya, yang menggunakan lidah dosa lidahnya, menghancurkan orang lain. Jemaat sekalian, bawa firman ini pulang. Zaman ini zaman bengkok, saudaraku. Zaman ini zaman gila, saudaraku. Ya. Di bidang apa saja, di dunia rohani, dunia sekuler, saudaraku, dosa lidah itu sudah tak terkekang. Orang sepertinya ngomong itu sudah tidak ada hambatannya. Apa saja diomongin, saudaraku. Jadi begitu dunia ini. Yang bukan wilayah kita, yang bukan bidang kita, yang bukan bagian kita, saudaraku, ngomong semuanya. Akhirnya menjadi bumerang buat hidup ini. Saudara sekalian, bijaksanalah untuk berbicara. Bijaksanalah untuk mengatakan kata-kata tepat yang sifatnya membangun orang. Ada orang yang ngomongnya banyak sekali, saudaraku. Talkative, ada. Dalam pelayanan saya ketemu beberapa orang seperti itu. Gak tahan saya, saudaraku. Ketemu orang ini satu kota, dia antar saya untuk pelayanan ke gereja. Itu lama perjalanannya, 3 jam baru sampai ke gereja itu. Di mobil itu dia ngomong terus, saudaraku, ngomong terus. Ya, pendetanya jelek, pendetanya ngomong terus. Kan saya pendeta. Dengar dia ngomong itu 2 jam itu seperti sampah. Seperti dia lagi buang sampah. Dan saya merasa menjadi tong sampah, saudaraku. Gak ada satupun kalimat dari orang itu yang konstruktif sifatnya, gak ada. Nah, orang seperti itu ada, saudaraku. Saya pikir cuma satu. Di kota lain ada juga orang begitu. Terlalu banyak rupanya orang seperti itu, saudaraku. Kenapa? Sudah kebiasaan. Nggak takut sama Tuhan lagi. Nggak takut lagi sama Tuhan. Jemaat sekalian. Coba perhatikan hidupmu dan hidupku hari ini, jemaat. Ini lidah ini. Hati-hati. Hati-hati. Kecil sih dia, tapi bisa menghancurkan orang lain. Kecil sih dia, tapi bisa menghidupkan orang lain, memberikan kebahagiaan pada orang lain, bisa menolong orang lain. Lidah dari tokoh politik bisa menciptakan keamanan negara. Lidah dari tokoh politik bisa menciptakan kehancuran negara, bisa menciptakan perang, saudaraku. Itu loh, lidah ini. Lidah yang sama, waktu Tuhan masuk ke Yerusalem, mereka membuka jubah, taruh di jalan, Yesus lewat. Hosana, Hosana. Lidah yang sama, waktu Tuhan Yesus ditangkap, mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Lidah yang sama loh, saudaraku. Ya. Gimana jemaat? Hati-hati ya. Sudah banyak orang yang kamu sakiti. Oke, orang itu yang sudah terakhir. Sudah jangan lagi. Jangan berbuat dosa lidah lagi. Orang yang menyakiti kamu sudah cukup sampai di situ. Belajar persiapan untuk menghadapi hidup ini suatu kerohanian yang lebih baik. Transparansi di hadapan Tuhan. Ajar saya Tuhan Yesus untuk menghapus kebencian di hati. Sucikan saya Tuhan. Saya tidak mau caci dibalas dengan caci. Saya tidak mau kejahatan dibalas dengan kejahatan. Saya tidak mau fitnah dibalas dengan fitnah. Aku tidak mau. Aku tidak mau terlibat dalam dunia seperti Tuhan. Aku ingin lepas dari situ, Tuhan Yesus. Kau doa, saudaraku. Dan Tuhan sedang mendengar doamu hari ini. Oke, jemaat sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Gak ada yang tahu hari ini bagaimana suasana hatimu. Hanya engkau dan Tuhan Yesus. Berapa orang kamu sakiti selama ini, membuat orang itu sangat menderita. Jawab Tuhan sekarang. Berapa orang yang menyakiti engkau sampai hari ini, membuat kamu luka batin, akar pahit. Jawab Tuhan juga hari ini.
Gimana dengan orang-orang di ring pertama? Keluargamu, papamu, mamamu, suamimu, istrimu. Apakah saling melukai? Saling melakukan dosa lidah, saling mencaci maki, saling mengkhianati, saling menjelekkan. Bagaimana dengan ring 2? Teman-teman sepelayanan, teman segereja, pendetamu. Apakah tindakan dosa lidah terjadi? Engkau menjelekkan pendetamu, atau pendetamu menghancurkan hidupmu. Ring 3, teman-teman bisnis, teman-teman sekerja. Bagaimana dengan mereka? Ring 4, teman-teman main, jalan-jalan, sport, dan ring-ring yang seterusnya. Coba lihat hidup saudara masing-masing. Alangkah baiknya kalau hari ini kita bisa memulihkan hidup kita. Enggak menyakiti siapa-siapa dan juga tidak disakiti. Supaya kita bisa melihat hari-hari yang baik di depan kita. Dan kita mampu menjaga lidah kita dengan baik. Tuhan berkenan kepada orang seperti itu. Jemaat, tundukkan kepalamu sebentar. Berdoa sendiri 1 menit. Minta ampun sama Tuhan. Kalau lidah kita ini sudah membuat air mata orang turun. Sudah membuat orang luka batin. Sudah membuat orang depresi. Sudah membuat orang kehilangan mata pencaharian. Sudah membuat orang dipermalukan luar biasa. Sudah membuat orang masuk penjara karena kita fitnah. Minta kekuatan dari pemulihan dari Tuhan. Kalau sampai hari ini engkau mengalami sakit hati karena dosa lidah dari orang lain, minta Tuhan kuatkan engkau. Minta Tuhan bantu engkau supaya engkau jangan melakukan tindakan yang sama. Supaya kamu tidak melakukan tindakan yang sama. Biarkan Tuhan menjadi hakim di antara engkau dan mereka. Tuhan Yesus, kami manusia-manusia yang tidak sempurna nih Tuhan. Orang-orang berdosa ini. Perkataan kami, terkadang kami salah berkata. Terkadang kami sengaja mengatakan kata-kata yang tidak baik. Sering sekali dosa lidah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Tanpa kami sadari atau kami sadari, kami melukai hati orang, menyakiti hati orang. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan kalau ada orang yang sudah menyakiti kami Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Ajar kami bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Lihat jemaat-Mu satu persatu yang tertunduk hari ini Tuhan Yesus. Periksa hati mereka. Pulihkanlah Tuhan Yesus. Sempurnakanlah iman mereka Tuhan. Roh-Mu bekerja dalam hati mereka Tuhan. Roh damai sejahtera. Tuhan memberikan ketenangan. Bukan kemarahan. Bukan kebencian. Bukan kedengkian. Bukan dendam. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan memberikan kelemah lembutan. Tuhan, lihat setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tolong mereka. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka. Letakkan tangan-Mu di hati mereka Tuhan. Meteraikan, sucikan, kuduskan, teguhkan iman kami ya Tuhan. Engkau gembala yang baik, pemelihara jiwa kami. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Yesus adalah gembala yang baik yang memelihara setiap kami domba-dombanya. Dan Tuhan Roh Kudus
selalu mengingatkan kami akan kitab suci, mengajar kami tentang kebenaran, hidup berkenan kepada Tuhan, bersih daripada dosa lidah, menjadi hidup yang diperkenan Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.